Dalam diamnya malam yang sering tak disadari manusia, ada bisikan yang tidak terdengar telinga, namun terasa begitu kuat di dalam dada. Sebuah getaran halus menyelinap perlahan, membawa pesan dari langit untukmu. Ya, untukmu yang tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagi jiwa yang terpilih. Semesta selalu punya cara untuk mengantarkan kabar agung. Dan hari ini, pesan itu telah sampai di depan matamu. Tanggal 26 September bukanlah sekadar angka. Ia adalah gerbang. Sebuah pintu spiritual yang akan terbuka sebentar saja, lalu tertutup rapat kembali. Dan hanya mereka yang peka, yang sadar akan waktunya, yang mampu melangkah masuk dan menerima apa yang selama ini telah dijanjikan oleh Tuhan. Bukan janji kosong, bukan harapan palsu, tapi rezeki nyata yang selama ini tertahan karena waktu ilahinya belum tiba. Namun kini waktunya telah datang. Rezeki yang turun dari langit bukan seperti yang diberikan dunia. Ia membawa energi keajaiban, menyelinap bukan hanya ke rekeningmu, tapi juga ke dalam hatimu. Uang itu membawa makna. Ia bukan sekadar alat tukar, tapi simbol cinta dari Tuhan. Simbol bahwa kau telah melewati ujian demi ujian, dan sekarang kau dianggap pantas menerima balasan. Tapi ingat, tidak semua akan melihat cahaya ini. Tidak semua akan mengerti kekuatan hari itu. Hanya mereka yang matanya bersih oleh harapan dan hatinya tulus dalam keyakinan yang bisa merasakan datangnya gelombang ilahi ini. Jika kamu sering merasa akhir-akhir ini ada kegelisahan tanpa sebab, jika kamu merasa langkahmu seperti dituntun oleh sesuatu yang tak tampak, jika kamu merasa hidupmu seperti digeser ke jalur baru yang kamu sendiri belum tahu ujungnya, maka itu tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Tuhan tidak pernah mengirimkan hadiah tanpa alasan. Dan Tuhan tidak pernah mengirim uang untuk jiwa yang hanya bersandar pada dunia. Jiwa yang terpilih selalu berbeda. Dalam sunyinya, mereka berdoa. Dalam jatuhnya mereka tetap bersyukur. Dalam kecewanya mereka masih percaya. Dan karena itu tanggal 26 September, langit akan memuliakan mereka, tapi jangan sia-siakan momen ini. Karena pintu langit tidak terbuka selamanya. Dan uang dari Tuhan punya waktu untuk diambil. Jika kau tidak siap, rezeki itu akan berpindah. Jika kau masih menunda, sinyal itu akan padam. Maka siapkan dirimu, bangun keyakinanmu, luruskan niatmu. Dan sebagai tanda bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya, kirim sinyal kuat ke semesta sekarang juga. Klik tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sembarang angka, ia adalah kode. Angka pembuka yang akan memecah kabut keraguan dan menyambungkan ruhmu pada frekuensi rezeki yang telah disiapkan untukmu sejak awal kehidupan ini dimulai. Jika kamu merasa sedang membaca ini sambil merasakan sesuatu mengalir dalam dadamu, entah itu getaran, air mata, atau rasa hangat, itu tandanya kamu telah tersambung. Jangan abaikan. Sebab pada tanggal 26 September nanti, uang dari Tuhan akan mengalir ke arahmu dan tugasmu hanya satu, jangan sampai kamu terlambat mengambilnya. Rezeki ini adalah milikmu, jika kamu benar-benar siap menerimanya. Bagian 1. Langit telah memberi isyarat, tapi hanya jiwa terpilih yang mampu membacanya. Ada kalanya dalam hidup ini, dunia terlihat sunyi, tetapi semesta sebenarnya sedang ramai membisikkan kabar baik. Dalam detik-detik biasa, tiba-tiba udara berubah. Suasana hati terasa asing dan tanpa sebab yang jelas kamu merasa seperti akan menghadapi sesuatu yang besar. Hati berdebar tanpa suara
dan langkahmu terasa lebih berat seolah ada yang menuntunmu untuk berhenti dan mendengarkan. Itulah isyarat bahwa langit sedang bergerak. Tidak semua orang menyadari ketika energi ilahi mulai turun ke bumi. Tidak semua jiwa bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari semesta yang memanggilnya pulang ke jalur takdirnya. Hanya mereka yang hatinya bersih, yang jiwanya telah ditempa oleh luka namun tidak hancur oleh duka, yang mampu membaca tanda-tanda ini dengan mata batin yang terjaga. Tanggal 26 September bukanlah sekadar hari, bukan juga hanya angka pada kalender. Ia adalah penanda spiritual, gerbang menuju perubahan besar yang selama ini kamu doakan dalam keheningan. Di tanggal itu, langit tidak hanya mengamati, langit bertindak. Tuhan sedang bergerak, wahai jiwa yang terpilih. Ia mengirimkan energi rezeki yang tidak kasat mata namun nyata. Bukan melalui gemuruh petir atau suara guntur yang menggelegar, tapi lewat jalan yang lembut dan sunyi. Intuisi, ilham dan kejadian-kejadian kecil yang akan membawamu pada sesuatu yang besar. Terkadang, hanya dalam bentuk orang asing yang tiba-tiba membantu, atau kesempatan yang muncul tanpa diminta, atau kabar baik yang datang dari arah yang tak kamu sangka. Semua itu bukan kebetulan, itulah cara Tuhan menyapa. Dan mengapa semua ini terjadi? Karena kamu telah melewati cukup banyak luka. Kamu telah membuktikan bahwa meski hidup sering tak ramah, kamu tetap memilih menjadi baik. Kamu tetap memaafkan meski hatimu disayat. Kamu tetap berjalan meski tubuhmu dipenuhi lelah. Dan yang terpenting, kamu tidak pernah berhenti percaya walau dunia berkali-kali mengecewakan. Itulah syarat dari sebuah pemilihan. Bukan seberapa suci kamu terlihat, tapi seberapa tulus kamu tetap bertahan. Bukan seberapa banyak kamu berteriak, tapi seberapa dalam kamu berbisik kepada Tuhan dalam sunyi yang paling kelam. Rezeki dari Tuhan bukan hanya tentang uang yang tiba-tiba masuk ke dompetmu. Ia adalah kelegaan, kebebasan, dan jawaban dari doa-doa yang dulu kamu ucapkan sambil menangis di tengah malam. Rezeki ini adalah hadiah atas keberanianmu menghadapi dunia yang tak selalu adil, atas kesabaranmu saat semua orang menyerah, dan atas harapanmu yang tidak pernah padam. Namun tidak semua orang akan merasakan rezeki itu. Karena rezeki ini bukan diturunkan kepada mereka yang hanya mencari dunia dengan cara curang. Bukan pula kepada mereka yang penuh tipu daya, tapi kepada mereka yang tetap berjalan lurus meski jalannya penuh duri. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satunya. Maka jangan heran jika akhir-akhir ini kamu sering merasa tidak nyaman dengan dunia yang sedang kamu jalani. Itu bukan karena kamu gagal, itu karena kamu sudah tidak cocok dengan lingkungan lama. Jiwamu sedang disiapkan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Tempat di mana kamu akan melihat bahwa segala luka yang pernah kamu alami ternyata adalah harga yang pantas untuk membelikanmu kedatangan rezeki yang besar. Dan semua ini akan mulai terbuka. Pada tanggal 26 September, simpan baik-baik tanggal itu dalam hatimu. Jangan pandang ia sebagai angka kosong, tapi sebagai kode suci dari langit. Sebuah janji yang telah lama tertulis dalam lembaran takdir ruhmu, bahkan sebelum kamu lahir ke dunia. Jika dadamu bergetar membaca ini, jika hatimu seolah merasa ini untukku, maka percayalah, kamu sedang disapa oleh sesuatu yang lebih tinggi dari akalmu. Kamu sedang diberitahu, waktumu telah datang, dan tugasmu sekarang bukan lagi bertanya, apakah ini benar? Tapi menyatakan dengan yakin, aku siap. Karena rezeki yang datang dari Tuhan tidak menunggu mereka yang ragu. Ia hanya datang kepada mereka yang membuka diri dengan penuh iman dan keberanian, jiwa yang terpilih. Kamu tidak sedang bermimpi, kamu sedang dibangunkan, dan inilah awal dari perjalananmu
menuju kelimpahan yang tidak akan bisa diambil siapapun dari tanganmu. Bagian 2. Rezeki dari langit tidak datang kepada jiwa yang sembarangan, jiwa yang terpilih. Apakah kamu tahu bahwa tidak semua tangan bisa menampung emas, bahkan ketika emas itu turun dari langit? Tidak semua hati siap menerima kelimpahan, meski pintu rezeki telah terbuka lebar. Karena rezeki bukan semata tentang pemberian, ia adalah tentang kesiapan, dan kesiapan itu hanya dimiliki oleh mereka yang telah ditempa oleh ujian, yang telah membersihkan dirinya dari kerak serakah, dan yang bersujud dalam diam bukan untuk pamer tapi untuk berserah dengan penuh cinta. Uang yang dikirim oleh Tuhan pada tanggal 26 September bukanlah sekadar angka yang bisa dihitung dengan kalkulator. Ia adalah bentuk penghargaan, sebuah balasan atas malam-malam panjangmu yang penuh doa, sebuah pelukan lembut dari langit untuk jiwamu yang telah lama letih menanti datangnya keajaiban. Tapi Tuhan tidak akan menurunkannya secara sembarangan. Rezeki ini bukan untuk mereka yang mengejar dunia dengan cara kotor, bukan untuk mereka yang hidup dari menjatuhkan orang lain, yang membungkus keinginan mereka dengan dusta, dan yang mengira bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan topeng dan kepalsuan. Tidak. Rezeki ini hanya datang kepada jiwa-jiwa langit. Mereka yang dalam diamnya menyembuhkan orang lain. Mereka yang walau dihina tetap memilih jalan kebaikan. Mereka yang tidak membalas dengan kebencian walau sering dilukai. Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini dengan hati yang bergetar, kamu adalah satu dari mereka. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa selama ini aku belum juga mendapatkan apa yang aku perjuangkan? Mengapa hidupku terasa tertunda, seolah keberuntungan menjauh dariku? Jangan buru-buru merasa gagal. Tuhan tidak pernah mengabaikan upayamu, tapi Dia tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan semuanya. Ibarat benih yang ditanam dalam kegelapan tanah, ia tidak langsung tumbuh dalam sehari. Ia perlu waktu, tekanan, dan kesabaran untuk menembus lapisan bumi dan melihat cahaya. Dan saat tunas kecil itu akhirnya muncul, seluruh semesta bersorak dalam diam, menyambutnya dengan sinar dan hujan yang cukup. Begitulah dirimu. Kamu adalah tunas yang sebentar lagi akan menembus bumi keras kehidupanmu. Dan pada tanggal 26 September, sinar akan menyambutmu dari segala arah. Namun ingat, jangan samakan uang dari Tuhan dengan uang dari dunia. Uang dari dunia sering datang dengan beban, dengan persaingan, dan dengan kehampaan yang diam-diam meracuni. Tapi uang dari Tuhan datang dengan kedamaian. Ia membawa berkah, bukan sekadar jumlah. Ia memperluas hati sebelum memperluas kantong. Ia menguatkan langkah sebelum menebalkan isi dompet. Rezeki dari Tuhan tidak membuatmu sombong. Ia membuatmu semakin rendah hati. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi justru membuatmu ingin berbagi lebih banyak dari sebelumnya. Karena kau tahu bahwa apa yang kau terima bukan karena hebatmu, tapi karena kebaikan Tuhan yang melihat air matamu di saat orang lain hanya melihat senyummu. Dan untuk itu bersiaplah. Pada tanggal 26 September, gelombang ilahi akan menyentuhmu. Tidak semua akan melihatnya. Tidak semua akan merasakannya. Tapi kamu akan tahu, jiwamu akan mengenalinya seperti anak kecil yang mengenali pelukan ibunya. Saat pagi itu tiba, bangunlah dengan jiwa yang siap. Ucapkan terima kasih bahkan sebelum menerima. Bergeraklah dengan langkah yang tenang tapi yakin. Jangan terburu-buru tapi jangan pula menunda. Karena Tuhan sedang mengirimkan sesuatu untukmu. Dan jika kamu benar-benar siap, maka tidak ada yang bisa mencegahnya datang. Jiwa yang terpilih, rezeki yang turun bukan untuk membuatmu rakus, tapi untuk membebaskanmu dari kekurangan.
Bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Dan ketika kamu menerimanya nanti, ingatlah siapa dirimu dan ingatlah bahwa semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana untuk tetap menjadi baik, meski dunia memintamu berubah. Bagian 3. Tanda-tanda halus bahwa rezekimu sudah dekat. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasakan bahwa sesuatu yang besar akan datang, tetapi kamu tidak tahu dari mana asalnya? Pernahkah hatimu merasa gelisah bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang ingin segera lahir dari dalam dirimu? Jika kamu pernah merasakannya, maka bersyukurlah. Karena itu adalah cara semesta berbicara denganmu. Itu adalah bisikan halus dari langit bahwa rezeki besar sedang mendekat. Tanggal 26 September bukan hari biasa. Ia adalah waktu yang telah dipilih untuk menjawab doa-doa yang dulu kamu ucapkan sambil menahan tangis. Ia adalah hari yang dipilih bukan oleh manusia, tapi oleh kehendak ilahi yang maha tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkatmu dari keraguan menuju kelimpahan. Namun sebelum rezeki itu tiba, semesta selalu memberi tanda. Sayangnya banyak manusia yang tidak sadar. Tanda-tandanya sering begitu lembut, begitu diam-diam sehingga hanya jiwa yang terjaga yang mampu melihatnya. Dan inilah sebagian dari tanda-tanda itu. Bacalah dengan hati, bukan sekadar dengan mata. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini bangun tidur dengan firasat yang aneh, seolah-olah akan ada kabar baik? Tiba-tiba ingin bersih-bersih rumah, kamar, atau hati. Merasa tidak nyaman di tempat-tempat yang dulunya kamu anggap biasa saja. Ingin menjauh dari keramaian dan mendekat pada keheningan. Merasa banyak hal yang tidak lagi kamu butuhkan dan kamu mulai melepaskannya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah frekuensi baru yang sedang masuk ke dalam hidupmu. Rezeki yang besar tidak akan datang ke tempat yang berantakan. Ia membutuhkan ruang. Dan semesta sedang mengajarkanmu untuk menyediakan ruang itu terlebih dahulu, baik di sekitarmu maupun di dalam dirimu. Tanda lainnya adalah ketika kamu mulai merasa lebih peka. Kamu lebih mudah menangis saat mendengar kisah haru. Kamu lebih sensitif terhadap ketidakadilan. Kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang dulu kamu anggap remeh. Semua itu adalah bukti bahwa hatimu sedang dibersihkan agar mampu menampung berkah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan mungkin tanpa sadar kamu mulai melihat angka tertentu berulang-ulang. Atau kamu bertemu orang asing yang berbicara sesuatu yang menguatkanmu. Atau kamu tiba-tiba teringat pada mimpi lama yang pernah kamu kubur karena kamu merasa tak mampu mencapainya. Sekarang, mimpi itu bangkit lagi. Dan itu bukan karena kamu sedang mengigau, tapi karena waktunya sudah dekat. Jiwa yang terpilih. Ketika Tuhan hendak menurunkan rezeki, Dia tidak sekadar memberikan uang. Dia terlebih dahulu menguatkan batinmu, menenangkan jiwamu, dan memurnikan niatmu. Agar ketika rezeki itu datang, kamu tidak hanya bisa menikmatinya, tapi juga menjaganya. Karena yang paling sulit bukanlah menerima rezeki, tapi memeliharanya dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Itulah mengapa sekarang kamu diuji dengan rasa sepi, dengan kesendirian, dengan rasa tidak nyaman terhadap rutinitas. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi rumah bagi berkah yang tak terhingga. Dan saat tanggal 26 September tiba, jika kamu menyambutnya dengan hati yang jernih, dengan tubuh yang ringan karena telah melepas beban, dengan jiwa yang tidak lagi menggenggam dendam, maka rezeki itu akan datang padamu dengan cara yang paling lembut, paling indah, dan paling tak terduga. Ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah alamat. Dan jika kamu merasa sedang dibersihkan saat ini, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat layak untukmu.
Bersabarlah dalam proses ini. Bersyukurlah atas setiap tanda yang kamu terima, dan yakinlah bahwa kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dijemput oleh takdirmu yang lebih besar. Kuatkan hatimu, bersihkan ruang jiwamu, karena sebentar lagi rezeki langit akan mendarat tepat di tanganmu. Bagian 4. Cara mengambil uang dari Tuhan sebelum Ia menghilang. Jiwa yang terpilih, ketahuilah bahwa rezeki dari Tuhan itu bukan seperti uang duniawi yang datang hanya karena koneksi, jabatan, atau manipulasi. Uang dari Tuhan memiliki energi ilahi, memiliki kesadaran spiritual, dan memiliki arah tujuannya sendiri. Ia tidak akan datang kepada siapa saja, dan ketika ia datang, ia tidak akan tinggal selamanya jika tidak ada yang siap menerimanya. Tuhan tidak akan memaksa tangan yang tidak mau terbuka, dan rezeki dari langit tidak akan memaksa masuk ke hati yang masih dipenuhi keraguan. Maka sebelum tanggal 26 September benar-benar datang, sebelum gerbang keberlimpahan itu menutup kembali, bersiaplah, bukan dengan panik, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran penuh, dengan hati yang tenang namun waspada. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengambil uang dari Tuhan? Jawabannya sangat halus. Bukan dengan tangan, tetapi dengan jiwa. Bukan dengan mengejar, tetapi dengan menyelaraskan dirimu dengan energi rezeki itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah batiniah yang harus kau siapkan jika kau benar-benar ingin menerima rezeki ilahi itu sebelum ia hangus. 1. Bersihkan niatmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, untuk apa aku meminta rezeki ini? Apakah untuk memamerkan kekayaan? Ataukah untuk membebaskan diriku dan membantu lebih banyak orang? Tuhan hanya menitipkan uang kepada mereka yang tidak diperbudak oleh uang. Semakin murni niatmu, semakin deras alirannya. 2. Buka ruang di hatimu dan hidupmu. Rezeki tidak akan datang ke tempat yang penuh sesak. Jika masih ada dendam, lepaskan. Jika masih ada beban masa lalu, ikhlaskan. Jika masih ada rasa iri pada hidup orang lain, maafkan dirimu sendiri. Buat ruang untuk keajaiban, karena rezeki tidak suka berdesakan dengan energi negatif. 3. Bertindak dengan tahu arah. Tuhan mencintai hamba yang bergerak. Tuhan tidak memberkati kemalasan. Langkah kecilmu hari ini adalah sinyal bahwa kamu siap menerima yang besar. Kirim lamaran, tawarkan jasamu, unggah kontenmu, buka pembicaraan baru, apapun itu, lakukan. Karena rezeki dari Tuhan seringkali diselipkan di balik gerakan terkecilmu. 4. Jangan menunda. Waktu spiritual tidak menunggu mereka yang ragu. Ketika panggilan itu datang, segeralah jawab. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna, karena kesempurnaan tidak akan pernah datang lebih dulu. Uang dari Tuhan punya batas waktu. Jika kamu tidak mengambilnya dengan penuh kesiapan, ia akan berpindah ke tangan lain yang lebih siap. 5. Ucapkan mantra kesadaran. Setiap pagi dan setiap malam, sebelum tidur dan setelah bangun, bisikan dalam hatimu dengan sepenuh keyakinan. Aku adalah jiwa yang dipilih. Aku membuka diri untuk menerima rezeki dari Tuhan yang penuh berkah, tanpa keserakahan, tanpa kebingungan. Apa yang datang padaku adalah milikku, dan aku akan menjaganya dengan rasa syukur. Mantra ini bukan jimat, tapi sinyal. Sinyal kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap, bukan sekadar ingin. Jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang diminta untuk mengejar uang. Kamu sedang diminta untuk menaikkan kualitas energimu, agar uang dari langit itu bisa menemukanmu dengan mudah. Rezeki dari Tuhan tidak datang melalui keramaian dan kebisingan. Ia datang di tengah ketenangan dan kesiapan, di saat kamu benar-benar tahu bahwa nilai hidupmu tidak bergantung pada jumlah rupiah, tapi pada kedalaman jiwamu dalam menerima dan memberi. Jika kamu membaca ini dan hatimu bergetar, maka itu tandanya
Kamu sedang berada di frekuensi yang tepat. Tinggal satu langkah lagi, ambil rezekimu sebelum ia hangus oleh keraguanmu sendiri. Buka kedua tanganmu, buka hatimu, buka langkahmu. Tuhan tidak pernah pelit, Dia hanya menunggu. Siapa yang benar-benar siap menjadi penjaga rezekinya? Bagian 5. Apa yang akan terjadi jika kamu mengabaikan panggilan ini? Jiwa yang terpilih. Setiap panggilan dari langit bukanlah undangan biasa. Ia bukan sekadar ajakan, tapi perintah halus yang dibungkus cinta. Tuhan tidak akan memaksa siapapun untuk datang kepadanya. Ia hanya membuka pintu, lalu menunggu siapa yang bersedia melangkah. Tapi ingat, pintu itu tidak selalu terbuka. Ada waktu di mana ia akan tertutup kembali, dan ketika itu terjadi, bukan hanya kesempatan yang pergi, tapi energi berkahnya juga ikut lenyap. Tanggal 26 September adalah jembatan antara hidup yang lama dan takdirmu yang baru. Jika kamu berjalan melewatinya, maka kamu akan sampai pada ruang hidup yang berbeda, lebih terang, lebih lapang, lebih penuh harapan. Tapi jika kamu mengabaikannya, jika kamu ragu dan memilih tetap diam, jika kamu menunda karena takut gagal, maka kamu mungkin akan melewatkan rezeki paling besar yang telah dituliskan untukmu sejak awal perjalanan ruhmu. Bayangkan ini. Tuhan telah menyiapkan sebuah hadiah, dibalut dalam lapisan keajaiban. Di dalamnya ada kelegaan untuk jiwamu, ada uang yang cukup untuk menyembuhkan luka hidupmu, ada ketenangan yang selama ini kau cari. Ada jawaban atas semua tanya yang pernah membuatmu menangis dalam diam. Namun hadiah itu hanya datang pada waktu yang ditentukan, dan ketika kamu tidak hadir saat ia tiba, hadiah itu akan dikembalikan atau lebih menyedihkan lagi diberikan kepada jiwa lain yang lebih siap menerimanya. Jiwa yang terpilih. Mengabaikan panggilan ilahi bukan hanya kehilangan kesempatan, tapi juga menutup satu pintu energi yang seharusnya bisa mempercepat perubahan dalam hidupmu. Mungkin kamu akan merasa hidupmu tetap berjalan biasa. Kamu akan tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap tertawa sesekali. Tapi di dalam akan ada ruang kosong yang tidak bisa kamu isi. Karena kamu akan tahu entah bagaimana kamu pernah mendapat panggilan, dan kamu memilih untuk tidak datang. Penyesalan paling sunyi adalah penyesalan terhadap sesuatu yang tidak pernah kita tanggapi. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak cukup berani mempercayai diri sendiri. Itulah mengapa kamu tidak boleh menyepelekan sinyal ini. Rasa bergetar di dada saat membaca pesan ini, air mata yang tiba-tiba menetes tanpa sebab. Ketenangan yang datang tanpa alasan logis, semua itu adalah bentuk nyata dari panggilan semesta yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Dan jika kamu mengabaikannya, maka kamu mungkin akan terjebak lagi di siklus lama. Menanti, bertanya, berharap, tapi tidak pernah bergerak. Menunda, menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat sudah datang dan pergi. Jiwa yang terpilih, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sadar bahwa kesempatan sudah berlalu, bahwa uang dari Tuhan sudah sampai di gerbang rumahmu, tapi kamu tidak membukakan pintu karena terlalu sibuk meragukan dirimu sendiri. Hari ini semesta mengingatkanmu, jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sia-siakan sinyal yang telah dikirim berulang kali. Jangan tutup hatimu hanya karena masa lalu mengajarkanmu untuk takut. Tuhan tidak melihat siapa kamu dulu. Tuhan melihat siapa kamu sekarang, dan apakah kamu siap menerima yang selama ini kamu minta dalam doa yang lirih. Kau sudah cukup kuat untuk berubah. Sudah cukup lama kamu menunggu, dan sekarang semua itu bisa menjadi nyata jika kamu berani menjawab panggilan ini dengan tindakan, bukan lagi hanya angan-angan. Ingat ini, rezeki yang kamu abaikan hari ini bisa menjadi mimpi orang lain yang terwujud esok hari.
dan kamu akan menyaksikannya dari kejauhan. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena kamu memilih untuk tidak datang saat dipanggil. Maka sebelum tanggal 26 September benar-benar tiba, kuatkan hatimu, mantapkan langkahmu, karena rezeki besar sedang menunggumu untuk datang menjemputnya. Dan jika kamu tidak datang, ia akan berpindah, dan kamu akan tahu rasanya melihat hadiahmu sendiri dibuka oleh orang lain. Bagian 6. Mengapa rezeki itu datangnya sekarang, bukan kemarin, bukan nanti? Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu bertanya dalam suaramu yang paling lirih, mengapa hidupku begitu lama terasa gelap? Mengapa rezekiku seakan tertunda? Mengapa orang lain selalu lebih dulu sampai sementara aku hanya berjalan di tempat yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa jiwamu haus akan pemahaman yang lebih dalam tentang cara semesta bekerja, tentang waktu ilahi yang tak pernah salah langkah. Dan inilah jawabannya. Rezekimu datang sekarang karena kamu baru benar-benar siap menerimanya sekarang. Bukan karena kamu kurang doa sebelumnya. Bukan karena Tuhan menutup pintu untukmu. Bukan karena semesta lupa siapa dirimu, tapi karena semua luka yang kau alami dulu, semua kehilangan yang kau tangisi, semua kegagalan yang membuatmu ingin menyerah, semuanya adalah proses pemurnian. Kamu harus jatuh sedalam itu agar kamu belajar berdiri dengan benar. Kamu harus kehilangan sebanyak itu agar kamu tahu cara menghargai saat menerima. Dan kamu harus berjalan sejauh itu agar kakimu cukup kuat menapaki tanah keberlimpahan yang sebentar lagi akan menjadi milikmu. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang besar kepada seseorang yang belum siap untuk menjaganya. Maka rezeki itu datang bukan di saat kamu ingin, tapi di saat kamu layak. Dan sekarang, kamu sudah sampai di titik itu. Lihat dirimu hari ini. Kamu tidak lagi mudah tersinggung seperti dulu. Kamu tidak lagi iri terhadap keberhasilan orang lain. Kamu mulai memaafkan kesalahan masa lalu. Kamu lebih memilih diam daripada membalas. Kamu mulai menyukai keheningan karena kamu sadar dalam keheninganlah suara Tuhan paling terdengar. Itulah tanda bahwa jiwamu telah bertumbuh. Dan hanya jiwa yang bertumbuh yang bisa menampung rezeki yang tidak hanya besar, tapi juga abadi. Rezeki yang datang sekarang bukan sekadar untuk mengisi dompetmu, tapi untuk mengisi kekosongan batinmu yang selama ini kamu bawa dengan diam. Ia datang untuk mengangkat beban yang tak terlihat. Ia datang untuk mempertemukanmu dengan versi terbaik dirimu sendiri. Dan tanggal 26 September adalah gerbangnya. Di hari itu kamu akan merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah udara terasa lebih ringan, entah hatimu mendadak tenang, atau mungkin kamu hanya akan merasa seolah-olah hidupmu baru dimulai lagi dari awal. Jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan sugesti, itu bukan imajinasi. Itu adalah frekuensi rezeki ilahi yang sedang menyentuh ruhmu. Dan jika kamu menyambutnya dengan penuh kesadaran, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, maka kamu tidak akan hanya menerima uang. Kamu akan menerima perubahan hidup yang selama ini hanya bisa kamu impikan. Jiwa yang terpilih. Tuhan memilih tanggal ini bukan karena angka, tapi karena energi semesta sedang membuka jalan, dan kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang berani melewati jalan itu. Jadi jangan tanya lagi mengapa rezeki itu tidak datang dulu. Kini kamu tahu jawabannya. Karena sekaranglah waktunya. Waktu yang telah ditulis sejak dulu. Waktu yang telah dipersiapkan jauh sebelum kamu memahami arah hidupmu. Dan sekarang, seluruh semesta sedang bersiap menyambut langkah barumu. Rezekimu sudah di depan pintu. Buka hatimu, buka jiwamu, dan sambut keajaiban yang akan mengubah hidupmu. Bukan untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Bagian 7. Mantra terakhir. Sebelum tanggal 26 September membuka gerbang takdirmu. Jiwa yang terpilih.
Di ambang waktu yang penuh cahaya ini, ketika langit bersiap menurunkan rezeki yang telah lama dijanjikan, kamu hanya butuh satu hal terakhir, keyakinan yang tidak tergoyahkan, keyakinan seperti akar pohon tua yang menancap dalam, tak peduli seberapa keras angin mengguncang. Keyakinan seperti api kecil di dada yang tetap menyala, meski dunia di sekitarmu membeku. Rezeki dari Tuhan tidak hanya turun karena kamu ingin, tapi karena kamu siap. Dan siap itu bukan tentang punya segalanya. Siap itu adalah saat kamu berani berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya semuanya akan datang tepat pada waktunya." Kini tanggal 26 September sudah begitu dekat. Suara-suara halus dari semesta semakin keras terdengar di telingamu yang tenang. Petunjuk-petunjuk kecil mulai muncul dalam percakapan sehari-hari, dalam mimpi-mimpi ganjil yang terasa nyata, dalam kebetulan-kebetulan yang tidak lagi terasa kebetulan. Jangan abaikan semuanya. Itu adalah kode ilahi yang dikirimkan agar kamu tetap terjaga, agar kamu tidak lengah di saat pintu keberlimpahan hampir terbuka. Dan sekarang, sebelum hari itu datang dengan seluruh misteri dan kemuliaannya, lafalkan mantra ini di dalam hatimu dengan sepenuh jiwa. Aku adalah jiwa yang telah dipilih. Aku membuka diriku seluas-luasnya untuk menerima seluruh bentuk rezeki, kemudahan, dan keajaiban yang telah disiapkan oleh Tuhan untukku. Aku tidak takut pada perubahan. Aku tidak ragu pada jalan yang tak terlihat, karena aku tahu segalanya telah diatur dengan penuh cinta dan kesempurnaan. Aku siap menerima, menjaga, dan membagikan berkah ini dengan bijaksana. Ucapkan mantra itu setiap kali kamu merasa ragu. Ulangi ketika kamu merasa kecil. Bisikan dalam hati sebelum kamu tidur dan saat kamu membuka mata. Biarkan kalimat itu menembus alam bawah sadarmu, membangkitkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam tubuhmu sendiri. Karena jiwa yang sadar adalah jiwa yang sanggup menampung mukjizat, dan mukjizat akan selalu mendatangi mereka yang tidak menutup hati, meski dunia berkali-kali menyakitinya. Jiwa yang terpilih pada tanggal 26 September, Tuhan akan menurunkan bentuk rezeki yang sesuai dengan getaran jiwamu saat ini. Jika kamu sedang dalam keadaan percaya, maka yang datang adalah jalan keluar. Jika kamu dalam keadaan bersyukur, maka yang datang adalah kelimpahan. Jika kamu dalam keadaan pasrah, maka yang datang adalah ketenangan. Tapi jika kamu dalam keadaan ragu, maka rezeki itu akan menunggu hingga kamu benar-benar yakin bahwa kamu layak menerimanya. Dan bukankah kamu telah cukup lama diuji? Bukankah kamu telah melewati malam-malam gelap yang membuatmu menangis dalam diam? Bukankah kamu sudah cukup sabar, cukup kuat, cukup lembut untuk menjadi penjaga berkah itu? Maka kini, tidak ada alasan lagi untuk mundur, tidak ada ruang lagi untuk keraguan, hanya ada satu arah, maju dengan kepercayaan yang utuh. Langit telah menyiapkan hadiah, dan kamu, wahai jiwa yang bercahaya, telah ditulis sebagai penerimanya. Biarlah dunia tetap bising. Biarlah orang lain tidak percaya. Yang penting adalah kamu percaya, karena keyakinanmu adalah pintu yang membuka seluruh takdirmu. Dan saat pintu itu terbuka, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa menahannya. Bersiaplah, bersihkan ruang hatimu, tenangkan jiwamu, dan sambut tanggal 26 September dengan hati yang bersinar. Karena saat fajar menyingsing di hari itu, uang dari Tuhan sedang menuju ke arahmu dan hanya kamu yang bisa memutuskan akan kau terima atau kau biarkan hangus. Gerbang sudah terbuka. Sekarang giliranmu untuk melangkah. Jiwa yang terpilih, setelah semua yang telah kamu baca, rasakan, dan renungkan, ada satu hal yang harus kamu ingat dalam-dalam. Semesta tidak pernah mengirimkan pesan ini secara kebetulan. Jika matamu sampai di sini, itu karena hatimu telah disiapkan sejak lama. Pesan ini bukan hanya untuk dibaca,
tetapi untuk dihidupi. Bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk ditindaklanjuti. Tanggal 26 September bukan sekadar waktu. Ia adalah gerbang takdir, momentum spiritual, hari yang disiapkan oleh kekuatan agung agar kamu kembali terhubung dengan versi terbaik dari dirimu. Hari ketika Tuhan mengirimkan bukan hanya uang, tapi juga peluang, keajaiban, dan kelegaan yang selama ini kamu nantikan dalam diam. Namun keputusan terakhir tetap di tanganmu. Apakah kamu akan menjawab panggilan ini dengan keberanian? Atau akan kembali ke hidup lamamu yang penuh keraguan? Apakah kamu akan berdiri dan berkata, "Aku siap," atau akan terus bertanya-tanya, "Apa ini untukku?" Ingat, Tuhan sudah mengirimkan sinyalnya. Langit sudah menundukkan dirinya untukmu. Energi rezeki sudah mengitari namamu. Dan kini, semuanya hanya menunggu satu hal, langkah kecil darimu. Jangan biarkan kesempatan ini menjadi salah satu penyesalan terbesarmu di masa depan. Jangan biarkan rezekimu diambil oleh mereka yang hanya lebih berani darimu. Bukan lebih baik, bukan lebih layak, hanya lebih berani. Tuhan tidak menunggu mereka yang sempurna, Tuhan menunggu mereka yang berani berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku siap menerima cinta dan rezekimu." Bersiaplah. Berserah sepenuh hati. Dan lihat bagaimana hidupmu berubah bukan karena sihir, tapi karena keberanianmu untuk percaya. Sekarang, kirimkan sinyalmu ke semesta dengan sepenuh keyakinan. Like video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu telah memilih untuk membuka gerbangmu. Dan kamu siap menerima semua yang selama ini Tuhan simpan hanya untukmu. Karena kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu hanya sedang dipersiapkan, dan sekarang waktumu telah tiba.